Aku menggeret jasad kembaranku yang mati bunuh diri. Silva, kenapa kamu jadi kayak gini, Silva? Padahal sebelum ini dia adalah seorang ustazah yang bekerja sebagai ART di rumah orang kaya. Tapi entah kenapa, pada hari itu dia melepas jilbabnya dan merubah penampilannya. Astaga Silva, kamu dari mana? Kenapa penampilan kamu kayak gini? Jawab! Jangan ganggu aku capek. Dia pun tega menamparku untuk yang pertama kalinya. Aku yakin pasti ada sesuatu yang buat kamu jadi kayak gini. Mas Lexi, waktu itu aku pernah melihatnya pergi sama suami orang. Astaga, Silva. Ngapain kamu, ha? Siapa dia? Apa dia yang udah ngerubah kamu kayak gini? Mas Lexi, tunggu Mas! Mas! Gara-gara kamu dia pergi! Astaga Silva, kamu kenapa jadi kayak gini sih? Diem, jangan pernah kamu ikut campur urusanku lagi. Semenjak saat itu, dia pun berubah menjadi orang yang tak aku kenali. Lalu, aku pun melihatnya mengakhiri hidupnya sendiri. Silva, kamu ngapain? Silva! Dan saat ini, aku sengaja mengawetkan mayatnya di rumah agar aku bisa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Maafin aku terpaksa ngelakuin ini. Aku janji, aku bakal cari tahu orang yang udah buat kamu seperti ini. Aku sengaja tidur di samping mayat kembaranku yang udah aku awetkan. Maafin aku ya, aku udah gagal jagain kamu. Selama ini, aku bekerja sebagai ART orang kaya. Akan tetapi, aku selalu dilecehkan oleh majikanku sendiri. Astaga Tuan! Kenapa Mas? Ada apa ribut-ribut? Kurang ajar. Kamu lihat ART pilihan kamu ini. Kerjanya nggak becus. Bajuku jadi basah. Mau meeting sama bos penting lagi. Tapi, kamu bisa kerjain bener gak sih? Banyak loh, ART yang mau kerja di sini. Bisa lihat kamu. Kasihan, lihat ibu kamu yang sekarang. Sekali lagi kamu buat masalah, saya bakal cari pembantu lain buat gantiin kamu. Bahkan, saat malam dia pun nekat masuk ke kamarku untuk melecehkanku. Tuan mau ngapain? Udah, kamu diam aja. Saya tahu kok, kamu juga pengen kan? Astagfirullah Tuhan, istighfar, Non! Percuma, istriku lagi dinas di luar kota. Udah, kamu diam aja. Saya tahu kok, ibu kamu lagi sekarat. Jadi kalau kamu mau nemenin saya bakal bayar semua biaya pengobatan ibu kamu. Gimana? Lalu aku pun memutuskan untuk menjadi gundiknya. Karena... Mohon maaf, tapi keadaan ibu kamu kritis dan sekarang dia harus dirawat dengan alat bantu hidup. Kalau gitu saya permisi ya. Ibu gak mau nyusahin kamu lebih jauh. Jadi tolong pulangin ibu ya. Enggak Bu, Silva masih bisa biayain ibu. Yang terpenting sekarang ibu harus cepat sembuh ya. waktu itu aku pernah memberitahu hal ini ke adikku. Akan tetapi... Enggak, pokoknya Syira nggak setuju. Kamu nggak ingat apa yang udah dia lakuin ke kita. Waktu papi meninggal, dia rela ninggalin kita dan keluarga barunya. Tapi sekarang, waktu dia lagi sakit dan ditinggal sama suami barunya, dia malah ngarepin kita buat cari biaya pengobatannya. Tapi Syira, dia itu ibu kita. Ibu macam apa yang ninggalin anaknya sebatang kara? Pokoknya, Syira nggak bakal setuju. Karena hal itu, aku terpaksa mencari uang sendiri demi menghidupi kami berdua dan juga pengobatan ibuku. Maafin aku, selama ini aku udah mengecewakan kamu. Maafin aku, selama ini aku nggak tahu kalau kamu nanggung beban seberat ini sendiri. Setelah itu, aku pun memutuskan untuk melepas jilbab dan menyamar sebagai kembaranku.
Ini semua kulakukan untuk membalaskan dendamnya. Aku nyamar dari kembaranku untuk mencari pelaku yang udah membuatnya bunuh diri. Silva, kok kamu ada di sini? Dia adalah Lexi, majikan kembaranku yang udah melecehkannya selama ini. Silva, kamu ngapain? Loh, bukannya Mas suka digodain kayak gini? Suka sih, tapi bukannya kamu sering nolak? Dulu, kembaranku yang merupakan seorang ustazah sekaligus ART di rumah ini selalu dilecehkan olehnya. Astagfirullah Tuhan, cukup! Tuhan ini udah punya istri. Lagian kita tuh juga bukan murim. Saya di sini buat kerja, bukan untuk dilecehkan. Oh, jadi kamu nggak terima? Kamu mau biaya pengobatan ibu kamu saya hentikan? Bahkan dia juga dijual oleh majikannya ke para anggota dewan untuk menghidupi dan membayar pengobatan ibuku. Gimana? Kamu yakin? Kalau aku ngikutin ibumu? Bagus. Kamu tahu kan apa yang terjadi kalau kamu berani macam-macam sama saya? Sekarang, kamu layani dia. Kapan lagi bisa dapat status ustazah kayak gini? Karena dia ustazah, pasti masih segel kan? Tapi ternyata dia dijebak selama ketika mereka berhubungan. Majikannya selalu merekamnya secara berlebihan. Lalu pada saat itu, dia pun menyebarkan semua videonya ke media. Dan tidak hanya itu, dia juga memutuskan biaya pengobatan ibu kami. Karena kejadian itu, Silva yang menanggung semuanya sendiri pun memutuskan mengakhiri hidupnya. Dan sekarang, aku akan pastikan kalau dendam kembaranku akan terbalas. Mas pikir kamu bakalan marah sama Mas karena Mas sudah hancurin hidup kamu, tapi kamu malah... Awalnya aku emang benci sama Mas, tapi sekarang udah beda. Aku udah gak pernah benci lagi sama Mas, karena aku udah gak punya apa-apa buat dipikirin. Jadi, gimana kalau kita apa? Sayang. Video aib kembaranku tersebar. Dan saat ini, aku sengaja nyamar menggantikannya untuk balas dendam. Loh. Bukannya kemarin Bapak bilang ustazah ini nggak mau layanin kami lagi? Maaf ya Pak, tapi kali ini saya akan memberikan pelayanan yang ekstra. Bahkan, aku rela membuang kesucianku ini supaya tujuanku tercapai. Padahal dulu udah pernah kami sewa. Tadi kok kayak masih disegel aja ya? Betul, rasanya kayak bahan pertama. Next, kita bakal bayar 3 kali lipat. Dan kita bakal pilih dia buat layanin kami. Semenjak saat itu, aku pun terpaksa melayani mereka tiap malam. Ups, gak kelihatan. Soalnya kan, kamu bukan siapa-siapa lagi sekarang. Susah seulah. Selalu udah biarin kamu kerja di sini. Gak sengaja. Maaf ya. Awalnya, hubunganku dengan suaminya pun ketahuan olehnya. Jadi, gimana kalau kita... Kita apa? Sayang. Dasar ustazah munafik. Berani-beraninya kamu ngerebut suami aku dari aku. Lupa ya, siapa yang udah kasih kamu kerjaan di rumah ini? Mas, Kamu nampar aku. Kamu nampar aku, Mas. Terus kamu maunya apa? Kamu harusnya sadar diri. Kamu dulunya tuh cuma gundik, sama kayak dia. Tapi suaminya malah membelaku dan mau menikahiku. Sekarang juga, aku mau Silva jadi istriku. Selain dia penurut, dia juga tahu apa yang mau. Apa? Tapi Mas, Iya, tugas kamu sekarang bersih-bersih dan layani kami. Ayo kita ke kamar. mati kamu, Ran. Aku membunuh istri majikanku. Lalu aku pun meletakkan mayatnya di samping jenazah kembaranku. sabar ya.
Sebentar lagi, aku akan membawa semua orang yang sudah membuat kamu menderita. Zara, Silva, di mana kalian? Silva! Silva, kalian berdua kenapa? Siapa yang ngelakuin ini? Silva? Itu Silva, dan aku adalah Shira, kembarannya. Kenapa? Kaget lihat kembaranku mati. Sialan, berani-beraninya kamu ngelakuin itu ke dia. Dia itu ke kamu. Selama ini dia udah kerja mati-matian untuk menghidupimu dan ibumu. Tapi kamu tega malah membunuhnya. Aku bunuh kakakku sendiri. Apa kamu lupa dengan semua perbuatanmu? Selama ini, kau yang udah memaksanya untuk melayanimu. Bahkan, kau juga menjualnya untuk melayani para pejabat. Kapan lagi bisa dapat step ustazah kayak gini? Tapi setelah semua hal yang dia lakukan, kau tiba-tiba saja menghentikan biaya pengobatan ibu kami hingga dia meninggal. Ibu! Setelah itu, kau juga menjual videonya ke semua media. Karena semua itu, dia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi gimana? Udah ingat sama semuanya? Bahwa kaulah penyebab kematiannya. Sekarang adalah giliranmu. Akhirnya, dendammu terbalaskan. Walau aja waktu itu aku nolongin ibu, pasti kamu gak akan berakhir kayak gini. Enggak, pokoknya Shira gak setuju. Kamu gak ingat apa yang udah dia lakuin ke kita. Waktu papi meninggal, dia rela ninggalin kita demi keluarga barunya. Tapi sekarang, waktu dia lagi sakit dan ditinggal sama suami barunya, dia malah ngarepin kita buat cari biaya pengobatannya. Tapi Shira, dia itu ibu kita. Ibu macam apa yang ninggalin anaknya sebatang kara? Maafin aku ya. Aku udah gagal jadi saudari kembar kamu.